Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, mohon izin membuka masker. Perkenalkan, saya Nurhaliza, perwakilan dari SMA Negeri 1 Peta Asia, Kabupaten Morowali Utara. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Berdasarkan mosi yang diberikan pada kesempatan kali ini, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada talenta bawaan, bukan nilai atau hasil tes akademik. Berdasarkan definisi, talenta bawaan ialah potensi khusus dan jika memperoleh kemampuan berkembang dengan baik akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensi. Contohnya seperti bakat yang dimiliki oleh seorang pribadi tersebut. Sedangkan tes potensi akademik ialah tes psikologi yang dapat mengungkapkan apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Ini sering dihubungkan dengan nilai dengan tinggi dan rendahnya berdasarkan tingkat kecerdasan IQ yang dimiliki orang tersebut. Dewan juri yang terhormat, adapun latar belakang yang mendukung saya untuk menyetujui mosi ini sebagai tim pemerintah, yaitu kemampuan akademik ini bertentangan dengan talenta bawaan, di mana akademik didapat dari pembelajaran, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau lingkungan sekitarnya. Sedangkan talenta bawaan ini berasal dari lahir atau berasal dari karunia yang sudah kita miliki sejak lahir. Ini yang perlu dipertimbangkan. Menurut teori nativisme yang dipelopori seorang filsafat Schopenhauer, manusia lahir sudah memang membawa potensi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Para ahli psikologi Lochten, Lindsay, dan Spuhler berpendapat bahwa taraf inteligasi 75% dan 80% merupakan faktor dari keturunan tersebut. Adapun peraturan menteri yang mendukung mosi ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakatnya sendiri atau bakat dari seorang pribadi tersebut. Artinya, ada pembinaan prestasi yang didukung pada kepribadian tersebut karena mereka memiliki bakat atau memiliki potensi bawaan dari lahir. Selanjutnya ada bab 3 lingkup pembinaan pasal 3 yang bunyinya pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa yang meliputi seleksi. Contohnya, saat ia memiliki potensi sejak SD, SMP, atau SMA, ia seharusnya diseleksi berdasarkan tingkat jenjang pendidikannya untuk meningkatkan potensi bakat yang ia miliki. Yang kedua adalah pendidikan berkelanjutan atau pembinaan berkelanjutan. Hal ini perlu didukung agar dalam mengembangkan potensi yang ia miliki perlu adanya pembinaan dari sisi samping seperti guru atau orang tua memberikan edukasi yang terbaik bagaimana cara ia mengembangkan potensi yang ia miliki. Selanjutnya ada pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini juga penting karena ini akan menjadi penentu hasil dari pengembangan bakat yang ia miliki. Artinya ia sudah tercatat sebagai seseorang yang memiliki potensi bakat. Ia menggunakan penghargaan ini untuk bisa mendaftar ke jenjang berikutnya, ke jenjang pendidikan berikutnya. Contohnya, saat anak ini memiliki bidang di teater, tetapi di bidang akademiknya ini rendah. Hal inilah yang perlu dikembangkan pada talentanya karena ia lebih memiliki potensi yang tinggi pada bidang bakat dibanding dengan akademiknya. Adapun bab 4 tentang seleksi pasal 5 ayat 1, seleksi peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dalam pasal 4 yang ditujukan kepada peserta didik. Salah satunya yaitu memiliki bakat istimewa di bidang olahraga seperti lomba lari, lomba
lompat jauh, ataupun lomba di bidang olahraga lainnya. Contohnya di bidang lain yaitu saat ia masuk di perguruan tinggi, ini yang lebih diutamakan adalah tes talenta ketimbang dengan akademiknya. Mengapa? Karena kebanyakan di sebagian masyarakat Indonesia ada yang memiliki potensi bakat lebih tinggi dibandingkan dengan potensi di akademiknya. Hal inilah yang perlu dikembangkan, mana yang sudah menjadi keinginannya untuk dikembangkan, bakatnya atau akademiknya. Misalnya pada contoh lain yaitu kita menginginkan hasil yang baik berdasarkan bakat yang kita miliki, karena pencapaian ini harus lebih maksimal lagi. Seperti pada contoh misalnya mahasiswa saat ia memiliki masuk ke fakultas ekonomi, setelah lulus dari fakultas tersebut ia justru membuka bengkel atau membuka tempat untuk mengembangkan potensi bawaannya. Nah, ini akan mempengaruhi karena ia lebih ingin mengembangkan potensi bawaannya ketimbang potensi kecerdasan, potensi akademik yang sudah ia capai di perguruan tinggi tersebut. Contoh lain pada Habibie yaitu ia melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan belajar tentang teknik elektro, dan ia mengembangkan potensi bawaannya di bidang tersebut sehingga ia mampu untuk membuat pesawat terbang. Ia mencoba untuk menambah ilmu, menambah wawasan di bidang internasional, di tingkat internasional, sehingga ia mampu untuk membuat pesawat terbang tersebut, mampu mengembangkan potensi yang ia miliki. Hal inilah yang perlu kita contoh. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pengenaan data serta argumen yang saya miliki, sebagai tim pemerintah sangat menyetujui adanya mosi ini, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik.